Sekarang kita melanjutkan tentang dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Ini penting buat kalian, buat kita ketahui bersama bahwa nanti dengan kita mengetahui apa sih dialog dan kerjasama, kita diharapkan dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya toleransi antar umat beragama di masyarakat, serta mampu melaksanakan tugas dan upaya membangun toleransi umat beragama. Baik, sebelum kita ke materi dan kita ke pembahasan, saya minta salah seorang untuk memimpin doa. Tolong saudari Ngadikir untuk memimpin doa kita pada pertemuan. Baik, terima kasih saudara Ngadikir yang sudah membawa dalam doa pembukaan. Sebelum masuk ke materi, seperti Bapak tadi sampaikan bahwa bahwa hari ini kita akan berbicara tentang dialog antar umat beragama. Apa sih dialog? Nanti kita akan perdalam itu. Sekarang Bapak mau bertanya dulu, apakah pernah berdialog dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Iya, tentu pernah ya, pernah berdialog. Iya. Dalam satu kelas itu Bapak melihat di kelas IPA ini ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, dan ada agama Katolik. Maka saya yakin juga kalian di dalam kelas juga ada komunikasi antara mereka. Maka itu sebenarnya kalian sudah menunjukkan adalah dialog. Lalu dialog seperti apa nanti kita akan bicara. Sebelum kita lanjut ke materi, apa sih dialog? Apa sih kenapa sih kita harus berdialog dengan antar umat beragama? Kita mau melihat dulu video. Di sini ya Bapak sudah menyiapkan video tentang bagaimana keenam agama ini duduk bersama membahas tentang sesuatu yang dirasa penting untuk kehidupan bersama. Nanti disaksikan videonya. Memang durasinya panjang. Ini 4 jam. 4 jam tapi nanti kita potong saja karena ini adalah live dialog antar umat beragama dan di situ memang setiap agama menunjukkan kekhasan masing-masing dengan ciri baju masing-masing, ada keindahan di sana, ada kerukunan di sana. Maka kita sekarang menyaksikan video yang akan Bapak sampaikan lewat layar. Sama-sama kita akan menyaksikan. Baik, setelah kita melihat video tadi, tentu kalian semakin memahami kenapa sih dialog itu penting. Kenapa sih harus menjadi topik pembicaraan dalam pelajaran? Bukankah dialog itu sudah terjadi setiap hari tanpa harus kita pelajari? Ini bedanya dialog yang 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 mau dituntut oleh gereja, bagaimana kita orang Katolik diajarkan untuk berdialog. Maka dialog itu terdiri dari kata Yunani, dialogos, yang berarti suatu satu sama lain bercakap-cakap dan bertukar pikir. Dalam dialog antar umat beragama perlu keterbukaan dan pengertian. Kepentingan dialog perlu dipahami dan ditempatkan dalam rangka mengupayakan kerukunan dan kerjasama antar warga demi terciptanya persaudaraan nasional. Lalu, sebenarnya makna dari dialog antar umat beragama itu? Nah, maknanya itu ada banyak maknanya, tapi yang Bapak bisa sampaikan di sini ada hanya beberapa poin saja. Yang pertama, dapat mendorong kita mendorong dalam lebih memahami agamanya secara lebih tepat dan jernih. Ya. Lalu yang kedua, lalu menuntut orang untuk mau mendengarkan dan mempertimbangkan dan mau menghormati pandangan pihak lain. Lalu yang berikutnya, dialog itu tidak bertujuan untuk mempertobatkan atau pihak lain lalu harus percaya kepada agama kita, tidak. Jadi tujuan dialog itu bukan itu, ya. Lalu ada wujud-wujud dialog antar umat beragama. Ada banyak jenis dialog-dialog. Nah, seperti yang pertama itu dialog kehidupan, yaitu diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar. Contohnya yang bertukar sapa, bergaul, saling mendukung dan saling membantu, membantu satu sama lain. Dan ini sudah kalian lakukan ini di kelas, di masyarakat, di mana kalian tinggal. Lalu dialog karya.
Dialog karya ini kerjasama yang lebih intens mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang mau dicapai yaitu pembangunan manusia untuk meningkatkan martabat manusia. Contohnya ya kerjasama dalam kegiatan sosial, karitatif, dan sebagainya. Ya. Lalu juga ada dialog pengalaman iman. Ini dialog ini lebih tinggi. Ini kalian belum sampai sana, tapi nanti akan sampai ke sana. Karena ini dialog ini adalah dialog yang dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Maka kalian itu harus punya bekal dulu, menguasai imanmu dulu. Kalau baru kamu berani berdialog. Karena ini levelnya sudah tinggi, ya. Kalau sudah sampai sana, nanti kalau diajak berdialog, jadi tidak lagi gugup, tidak lagi salah, nanti malah jadi apa ya bahan apa ya ketertawaan mereka karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita, pengalaman kita. Lalu dialog dalam kehidupan sehari-hari ini yang sering kita lakukan dari seperti tadi itu interaksi anggota masyarakat yang berbeda dan aneka kegiatan masyarakat bangsa dan bangsa. Kita bersyukur di daerah kita di Tenggiling ini ada 5 jenis agama. Ya, jadi meskipun satunya tidak ada, Konghucu kan tidak ada di sini. Jadi 5 agama ini hidup rukun, gitu ya, dialog begitu dari dia dalam keseharian. Ya itu yang pertama dialog sehari-hari itu. Lalu dialog formal itu kalian bisa saksikan itu interaksi dengan saudara-saudari yang berbeda agama dalam pertemuan-pertemuan dalam rapat-rapat formal mengelola masyarakat RT RW kelurahan kecamatan sebagainya. Itu kalian bisa melihat orang tua kalian mungkin menjadi anggota dari bagian masyarakat, terus RT, RW, apa di balai desa, itu beda agama mereka, tapi mereka bisa berdialog satu dengan lain. Lalu yang berikutnya adalah dialog teologis, yaitu interaksi dengan saudara-saudari yang berbeda untuk menemukan kejelasan-kejelasan masalah keagamaan atau iman kepercayaan. Misalnya soal trinitas, monoteisme, dan keselamatan hidup dan lain-lain. Ini ini juga biasa kita bisa bisa melihatnya di apa namanya di media sosial banyak-banyak orang-orang yang melakukan ini. Lalu dialog doa. Ini dialog doa ini pernah kita lakukan waktu kemarin ada bencana, yaitu kegiatan doa atau berdoa dengan saudara-saudari yang berbeda agama untuk memperoleh rahmat-rahmat kasih Allah. Kita Ini mungkin tahun ini akan dilakukan jika hujan tidak segera turun. Gitu. Tahun lalu ini dilakukan. Jadi setiap doa, setiap agama dikumpulkan jadi satu untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan imannya masing-masing, meminta supaya hujan. Karena waktu itu tahun lalu parah sekali hujan kemarauannya dan tahun ini akan sepertinya terulang. Mudah-mudahan tidak sampai parah begitu ya. Dan yang berikutnya ada pun tujuan, gitu ya. Ada pun tujuan dari apa namanya berdialog itu dari para tokoh agama. Dialog antar umat beragama harus mampu memberikan solusi, harus mampu memberikan solusi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kalian bisa melihat di sekitar kalian, apakah dialog itu memberi solusi atau malah membuat masalah, begitu ya, membuat masalah. Apalagi kalau kita lihat di berita-berita orang mengatasnamakan agama, kelompok-kelompok agama yang ujung-ujungnya apa? Membuat keonaran, gitu ya, membuat keonaran sehingga tidak bukan jadi apa namanya kerukunan tapi malah menjadi apa yang harus dicari dalam kebersamaan agar tumbuh kebersamaan itu seperti kata pendeta Andreas ya ada dijelaskan di sana. Lalu gambaran umum tentang ini, gambaran tentang dialog. Jadi dialog itu ada beberapa macam ya, tradisi dan formal, ada yang tradisional ya. Cara beragama berdasarkan tradisi, yaitu cara yang mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dahulu, angkatan sebelumnya, biasanya orang yang kuat dalam beragama, itu biasanya sulit untuk menerima hal baru dalam dirinya. Ya, amal baru. Biasanya mereka terlalu kuat dengan agamanya. Ya, itu tradisional sekali. Lalu yang berikutnya adalah formal. Ya, formal itu adalah cara beragama
berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau di masyarakatnya. Biasanya mengikuti atau cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Nah, ini juga nanti akan kalian alami ketika kalian terjun di masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin itu berpengaruh gitu. Kalau kalian tidak mau ikut agamanya, ya kamu tidak akan jadi apa-apa. Itu biasanya seperti itu. Itu sering terjadi. Bagaimana orang-orang memanfaatkan itu kedudukannya untuk mempengaruhi agama orang lain. Secara rasional, cara beragama berdasarkan pandangan rasional sebasisnya untuk mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan ilmu dan pengalamannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang yang beragama tidak beragama sekalipun. itu itu secara rasional. Saya kira kalian dengan ini mana yang apa bagian mana yang bagaimana orang harus mengikuti agama. Lalu metode pendahulu itu apa sih? Cara beragama seseorang berdasarkan penggunaan akal dan hati perasaan di bawah wahyu. Untuk itu ia selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman dan penyebaran. Apa kalau biasanya saudara kita Islam itu biasanya berdakwah karena mereka ada wahyu katanya ada wahyu. Yang mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama sebelum mereka mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Ya. Nah, tentu dalam berdialog ada hambatan-hambatan, ya, hambatan-hambatan yang bisa muncul. Ini kalian bisa akan temukan nanti di dalam masyarakat. Hambatan-hambatan apa saja itu? Ya. Hambatan yang pertama itu hambatan tokoh historis. Ini berkaitan tentang orang. Ya. Fanatisme atau sofibinisme, pemeluk agama yang kurang setia terhadap tokoh historis yang kurang setia terhadap tokoh historis yang diikutinya, sehingga beranggapan bahwa tokoh yang satu lebih unggul daripada tokoh lainnya, seolah-olah mereka ini berasal dari Allah yang berbeda. Inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan dalam proses berdialog, ya. Proses pembodohan seringkali kita jumpai yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu juga aspek harta milik. Kekayaan itu biasanya orang kaya itu punya kuasa. Maka dengan kekayaan tidak jarang digunakan untuk menindas orang kecil. Maka dia sesuka hati. Gitu ya. Termasuk juga merebut kepercayaan orang itu. Keyakinan, kekayaan tidak jarang juga digunakan untuk provokasi agama yang seringkali disertai dengan kekerasan. Kekayaan seringkali diperlakukan sebagai situs status simbol. Gitu ya. Lalu ada aspek pesan universal. Persepsi yang berbeda dari masing-masing agama, pemuka agama. Ini juga salah satu penghambat dalam kerukunan atau berdialog dengan agama. Lalu ketertutupan atau eksklusivitas para pemeluk agama. Ya. Itu yang menjadi hambatan-hambatan. Tentu juga hambatan-hambatan yang lain ada. Dan kalian nanti akan mencari itu dan nanti dalam tugas nanti akan ada mencari sendiri apa sih yang terjadi di dalam masyarakatmu, apakah sudah baik-baik saja, ya. Lalu kita melihat aspek solidaritasme dan kebanggaan yang bersifat eksklusif. Ada semacam persaingan yang tidak sehat dalam mencapai tujuan hidup, bagaimana dialog dan komunikasi. Itu saya kira bisa dilihat nanti ya. Dan sekarang Bapak mau menunjukkan kalian bagaimana apa namanya gereja Katolik. Kita ini gereja Katolik. Nah, kita mau melihat sekarang ini teladan. Sebenarnya gereja Katolik menekankan dialog ini kan ada dasarnya begitu. Dasarnya siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri mengajarkan ke kita untuk tidak memilih orang lain untuk kita bergaul dengan mereka tanpa melihat suku, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Yesus sendiri mengajarkan itu. Kita nanti bisa melihat dalam kitab suci ada banyak contoh yang sudah Yesus lakukan dalam bentuk wujud kebersamaan antar orang yang berbeda. Yang pertama itu dialog antar umat beragama sesungguhnya adalah forum bersama untuk memuji dan memuliakan Allah dan membangun kehidupan bersama. Itu yang harus kalian pegang dan kalian harus ingat.
bahwa sumber adalah kebersamaan gitu ya. Lalu tujuannya adalah membangun kesejahteraan bersama, karena itu semangat yang dikembangkan adalah semangat membagikan dengan ketulusan dan bukan semangat mereduksi keyakinan orang lain atau bahkan menghakimi keyakinan orang lain. Ingat, Gereja Katolik sekarang tidak lagi berlomba-lomba untuk menambah jumlah, tetapi kualitasnya yang diutamakan. Kuantitas tidak penting, tapi kualitasnya. Bagaimana orang sedikit tapi kualitasnya, gitu ya. Jadi tidak perlu kita berlomba-lomba memaksa orang untuk masuk agama kita. Lalu Yesus mengasihi semua orang, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Sebab kasihnya itu tidak memilih, apalagi mengucilkan orang lain. Ini Yesus sendiri mengajarkan itu. Apalagi kita yang sebagai pengikutnya, ya, kalian ini pengikutnya. Siapa tahu di antara kalian ini jadi ada pastor, ada yang jadi suster, ya. Itu salah satu menjalani apa namanya, apa yang Yesus lakukan, begitu ya. Yesus juga menerima orang-orang berdosa selama dipandang sebagai pihak yang harus dikucilkan dan dari pengaruh. Jadi contohnya dalam kasus itu dalam kisah orang Farisi dan orang berdosa di Bait Allah. Ini dasar-dasar bagaimana kita harus berdialog dengan orang yang berbeda keyakinan. Yesus juga menerima orang-orang yang hidup dalam kekerasan, bahkan dijanjikan akan bersama dia masuk dalam Taman Firdaus. Ini juga ada dalam kitab suci di Lukas 23 bab 42 sampai 43. Yesus juga menerima orang yang dipandang sangat hina oleh masyarakat, dan sampai Yesus itu menimbulkan banyak pertentangan. Lalu Yesus melalui perumpamaan tentang anak yang hilang itu di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Juga memberi penjelasan pelajaran bahwa kesalahan seberat apapun kita harus menerimanya sebagai manusia dengan penuh kasih seperti Allah sendiri maha baik dan penuh kasih. Kalau Yesus saja seperti itu, maka kita harus juga mengikutinya meskipun tidak sempurna Yesus, ya. Hal yang berikutnya, kita melihat Yesus tidak menghakimi dan menjatuhkan hukuman apapun kepada orang yang tertangkap basah telah berbuat zina, ya. Itu juga Yesus mengampuni. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus memberikan contoh kepada para muridnya bahwa untuk berbuat baik kepada orang itu jangan memandang latar belakangnya, apalagi imbalannya. Nah, ini nanti kita bisa praktekkan dalam, kalian tidak usah jauh-jauh, dalam kelas dulu kalian. Apakah separah, apakah seperti yang Yesus? Apakah kalian dengan hanya disakiti lalu tidak mau bergaul dengan dia, atau malah menjauh dari dia, gitu ya. Ini adalah gambar-gambaran. Lalu bagaimana bersama antar amat beragama itu yang harus kita pegang. Ada 5 sikap. Ini yang kalian pegang sampai nanti kalian ketika kalian masih ber-KTP, beragama, maka ini harus kalian. Dan selama kalian masih menjadi warga Indonesia, wajib beragama. Maka ini penting buat kalian, karena ini menjadi bekal buat kalian nanti ke depan bersama masyarakat. Ada 5 sikap beragama yang dapat dijadikan sebagai titik tolak pemikiran untuk menemukan pandangan yang benar. Itu yang harus kalian hindari, ya. Jangan pernah beranggap bahwa agamaku ini paling benar, ya. Tidak ada, pokoknya tidak ada selain agamaku yang paling benar. Lalu yang kedua itu di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran. Di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak sempurna agama yang dianutnya. Ya, meskipun kalian merasa paling benar, ya, mungkin ada, oh, ini menurut aku ini adalah jalan benar, tetapi kita lihat sebagai sebelah mata. Ada sesuatu yang kebenaran dalam agama itu, maka itu harus kita hindari. Lalu yang berikutnya juga kita uh, harus harus dapat mewujudkan uh, apa namanya, keberagaman. Nah, saya kira seperti itu, ya. Ada 5 yang dijelaskan. Maka saya kira untuk menjawab itu nanti ada pertemuan-pertemuan, lalu sebagai bahan penutup nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini yang pertama adalah kepada kalian mencari tahu dan menggali informasi melalui studi pustaka tentang dialog antar umat beragama. Ada banyak itu tentang pustaka, ya.
Nah, saya kira itu untuk materi pelajaran hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung di materi yang baik. Nanti tugasnya akan Bapak share di grup dan kalian bisa kerjakan di rumah sambil merefleksikan itu. Sekarang kita tutup kegiatan pelajaran kita dengan doa. Saya minta eh, saudara kita untuk memimpin doa. Petrus untuk memimpin. Baik, teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita hari dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima